Andai dulu Mama tidak pergi secepat itu, mungkin hidup Sufi tak akan seberat ini. Tak perlu menahan lelah sendirian dan berpura-pura kuat setiap hari. Sebelum lanjut nonton, dibantu tekan tombol subscribe dulu yuk, biar Mimin makin semangat buat video berikutnya. Terima kasih. Sepertinya bubur ayamnya sudah hampir matang. Setelah ini, aku harus membuat sate usus. Habis itu sate telur puyuh. Hah? Semoga aku tidak dimarahi lagi hari ini. Sufi, lama sekali. Iya, Bu. Kamu ini loh, dari tadi dipanggilin lama sekali. Gimana bubur ayamnya udah matang? Sebentar lagi, Bu. Hei, sudah jam segini bubur ayamnya masih belum juga siap. Iya, Bu. Sebentar lagi matang. Hei, kamu ini kalau kerjanya lambat sekali mau jadi pemalas di rumah ini. Maaf, Bu. Tadi Sufi juga harus nyuci pakaian dan membersihkan halaman buat kita jualan. Halah, banyak alasan kamu. Kalau kamu tidak cepat, siapa yang mau beli bubur ayam kita nanti? Kata orang tua zaman dulu, rejeki dipatok ayam. Tahu nggak, Sufi? Iya, Bu. Akan Sufi usahakan bisa cepat. Iya, memang harus begitu. Bila perlu, kamu bangun jam 5 pagi untuk mempersiapkannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi tiap hari masih sama aja. Kamu itu perempuan. Kerja itu harus cepat. Iya, Bu. Sufi usahakan. Ya sudah, Ibu mau ke depan dulu. Ya Tuhan, kuatkan hatiku menjalani semua ini. Saat langkah terasa berat dan harapan mulai pudar, tolong jangan biarkan aku menyerah. Sufi adalah seorang gadis remaja berumur 16 tahun. Dia adalah anak dari keluarga yang sangat harmonis. Namun, semua berubah ketika mamanya Sufi meninggal dunia. Setelah 2 tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dan Sufi tinggal bersama ibu tiri dan ayahnya yang kerja di luar kota. Dia setiap hari harus membantu ibu tirinya jualan bubur ayam. Ternyata hidup tanpa mama emang berbeda. Tidak apa-apa, Sufi. Sabar aja, sebagai anak yang baik, sudah kewajiban membantu orang tua. Sufi selalu berusaha jadi anak yang baik, membantu tanpa diminta. Berharap suatu hari akan dihargai. Tapi sekeras apapun ia mencoba, yang datang hanya salah dan salah lagi. Capek juga ya terus-terusan begini. Kapan ya aku bisa sekolah lagi? Seperti temanku. Sufi, di mana kamu? Iya, Bu. Oh, dari tadi kerjaanmu malah main-main ya? Tidak, Bu. Sufi hanya... Sudah nggak perlu banyak bicara kamu. Sana panggang sate ususnya. Jangan sibuk hal yang nggak jelas. Udah jam berapa ini? Iya, Bu. Bu, kalau boleh Sufi masih ingin lanjut sekolah lagi. Hah, sekolah lagi? Iya, Bu. Sufi ingin belajar. Sufi cuma punya satu mimpi, jadi bidan. Biar suatu hari nanti hidup Sufi bisa berubah. Jadi bidan? Bidan apanya? Ya, perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jangan mimpi bisa jadi bidan. Kita itu orang susah. Ditambah lagi gaji ayah kamu itu kecil.
Gimana mau biayain kamu sekolah tinggi? Sekarang banyak beasiswa, Bu. Asalkan kita punya nilai yang bagus. Ada kemauan, pasti ada beasiswa yang kita dapat. Udah nggak perlu mimpi tinggi-tinggi. Asalkan kamu tahu perempuan itu nanti juga Eugene ya. Cuman jadi ibu rumah tangga. Percuma sekolah tinggi-tinggi habiskan uang saja. Tapi Bu, Sufi masih ingin sekolah. Heran ya? Keras kepala. Kalau udah dibilang tidak itu ya tidak. Nggak usah banyak cerita. Udah, cepat selesaikan kerjaanmu. Ibu mau beresin meja jualan di depan. Ya sudahlah. Baik. Permisi Bu Tata, saya mau pesan bubur ayamnya 5 porsi. Wah, borong ya Bu. Iya Bu, soalnya lagi ada tamu di rumah saya Bu. Wah, kalau begitu, rame ya di rumahnya. Sufi, kamu kenapa kelihatan pucat? Kamu lagi sakit ya? Iya, Bu. Halah, gak apa-apa. Biasalah anak-anak, Bu. Kebanyakan main jadi rentan sakit kan? Nah, tuh Bu Tata. Tapi, Sufi jarang sekali saya lihat dia main di kompleks ini. Ini pesanannya, Bu. Sering-sering ya, Bu. Borong dagangan saya. Mari Bu. Puji Tuhan, selesai juga jualan hari ini. Capek banget ya hari ini. Dari pagi belum sempat duduk lama. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting bisa bantu ibu. Biasanya jam segini ayah sudah pulang. Kok belum ya? Sufi anak ayah. Sepertinya ayah sudah pulang. Iya, ayah. Wah, Mas sudah pulang ya? Iya. Emangnya kenapa? Ya, Mas tidak tahu. Sufi ini susah sekali diaturnya. Hah, apa maksud ibu? Ya disuruh bantu jualan selalu lambat. Kerja juga ndak pernah benar, bangun tidur pun siang. Sufi benar, itu apa yang dibilang ibumu? Tidak ya, Sufi tidak begitu. Ayah sudah capek bekerja di kota, jadi kamu bantu-bantu ibu di rumah ya. Kasihan ibu kamu sendirian jualan. Ibu kamu kan jualan juga untuk kamu, nak. Iya, ya, Ayah tidak mau, kamu itu membuat ibumu susah. iya ya. Maafkan Sufi. Tata, maafkan Sufi ya, namanya juga anak-anak, masih belum mengerti itu. Ya sudahlah, Mas. Kalau Sufi keliru, jangan ragu untuk menegurnya ya Tata. Tegur dengan tegas, tapi tetap penuh kasih, seolah-olah kamu sedang membimbing anakmu sendiri. Karena kadang dari teguran yang tulus dan perhatian yang dalam, seseorang bisa belajar menjadi lebih baik. Iya, Mas. Mas sebenarnya ya, Sufi itu anaknya keras kepala sekali. Sifat keras kepalanya sama seperti almarhumah ibunya yang biasa Mas ceritakan. Ya sudah, nanti akan coba Mas nasihati. Jangan terlalu dipikirkan, namanya juga anak-anak. Loh, Mas Sufi itu udah 16 tahun. Harusnya dia itu. Iya, Mas tahu. Sudahlah, jangan marah-marah terus ya. Biar Mas selesaikan masalah ini nanti. Kenapa ya? Kenapa
Saya selalu memilih percaya pada ibu. Sementara aku di sini, diam-diam berjuang sendirian. Mama, Sufi rindu sekali. Andai Mama masih ada di sini, mungkin semuanya tidak akan terasa seberat ini. Mungkin Sufi tidak akan tersesat sejauh ini, tidak akan merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling hangat. Tapi ya sudahlah, mungkin memang beginilah jalannya, mau bagaimana lagi? Nak, ayah berangkat kerja dulu ya. Iya ya, ayah hati-hati di jalan. Iya Sufi, kamu baik-baik di rumah. Ingat pesan ayah kemarin, bantu ibumu. Kasihan ibumu. Baik ya. Loh, kenapa kamu lesu? Ada apa? Apa ada masalah? Ah, sudah Mas. Namanya juga mau ditinggal ayahnya, ya pastilah lesu. Ya kan Sufi? Iya, Bu. Ya sudah kalau gitu, Sufi jangan sedih ya. Ayah berangkat dulu ya. Tata Mas berangkat dulu. Iya Mas, hati-hati di jalan. Sufi, ayo cepat masuk. Siapin ini jualan hari ini. Iya, Bu. Loh, kok ini sate ususnya gosong gini? Sufi, kemana lagi ini anak? Emang bikin emosi aja kerjaannya, Sufi. Iya, Bu. Sebentar. Kamu ini dari mana? Ini kenapa sate ususnya bisa gosong gini? Maaf, Bu. Tadi Sufi ke kamar mandi sebentar, Bu. Kamu ya, bisa rugi saya kalau begini. Aduh, sakit, Bu. Hei Sufi, kamu ini bikin repot aja. Bukannya bantuin, malah bikin rugi. Maaf, Bu. Maafkan Sufi, Bu. Udah. Cepat siapkan semuanya. Itu bubur ayam juga belum masak. Sudah, Bu. Udah nggak usah nangis. Banyak drama kamu sekarang ingat. Ini kehidupan nyata, bukan kayak di drama-drama China. Cepat siapkan semuanya itu di depan. Biar ibu yang packing. Nunggu kamu ya. Bikin emosi aja. Tapi, Bu, ini berat. Bubur ayamnya lebih banyak daripada biasanya. Udah, jangan lembek kamu. Berat-berat makan aja banyak. Angkat panci segitu aja dibilang berat. Dasar pemalas. Bu Tata saya mau beli. Bubur ayamnya ada. Oh iya, sebentar ya. Sufi, ayo cepatan. Iya, Bu. Waduh, anak ini ya, semua kerjaannya lelet. Mau beli berapa, Pak? Aduh, ada apa lagi ini? Bentar ya, Pak. Aduh, panas, Bu. Panas. Astaga, Sufi. Kamu ini lihat semua bubur ayamnya berserakan? Nggak bisa dijual lagi. Saya jadi rugi ini. Astaga Sufi, ada apa ini? Kamu kenapa nak? Ayah, Tata tega sekali kamu ya. Tunggu, Mas. Ini tidak seperti yang Mas kira. Aku sudah lihat semuanya. Selama ini kamu bilang kejelekan Sufi, tidak mau bantu segala macam. Tapi ternyata begini. Bukan begitu, Mas. Bukan begitu. Yang sebenarnya. Sudah, cukup Tata. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan dariku. Dengar baik-baik. Aku masih mampu membiayai anakku sendiri. Kamu tidak pernah bersyukur, Tata. Tidak pernah. Sekarang, keluar. Keluar dari rumah ini. Dan mulai hari ini, jangan pernah anggap kita masih keluarga. Besok aku akan urus semuanya. Kita selesai. Aku akan ajukan cerai. Tidak, Mas.
Aku mau pergi kemana? Bukan urusanku. Kamu memang keterlaluan. Ini sebenarnya yang kamu rasakan, Sufi. Maafkan ayah. Ayah Sufi akhirnya memilih jalan yang paling berat menceraikan Bu Tata. Bukan karena amarah sesaat, tapi karena kenyataan yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Selama ini, di balik sikapnya, Bu Tata ternyata menyimpan luka untuk Sufi. Perlakuan yang tak seharusnya diterima seorang anak. Dan yang lebih menyakitkan, ada orang lain di hatinya, sebuah pengkhianatan yang diam-diam menghancurkan keluarga itu dari dalam. Rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan sunyi. Namun bagi ayah Sufi, ini bukan akhir, melainkan awal untuk melindungi anaknya dan memperbaiki semuanya. Sufi, maafkan ayah. Ayah tidak pernah melihat dan mendengarkanmu. Selama ini ayah terlalu sibuk bekerja. Maafkan ayah ya, Sufi. Ayah tidak tahu kenapa kamu tidak pernah cerita. Gak apa-apa ya, Sufi tahu. Selama ini, ayah sedang berjuang mencari nafkah. Sufi tidak mau menambah beban pikiran ayah. Ayah adalah ayah yang gagal buat kamu, nak. Maafkan ayah. Sudahlah. Ya, Ayah mau tanya, apa kamu memang tidak mau sekolah seperti yang ibu tirimu katakan? tidak. Ya, sebenarnya Sufi sangat ingin sekolah. Tapi kan, kata ibu, Sudah, nak. Mulai besok, Sufi ayah daftarkan sekolah lagi ya. beneran ya? Iya, nak. Ayah berjanji dan kabar baiknya ayah sudah dipindahkan bekerja di sini. Jadi ayah tidak perlu lagi keluar kota. Sufi, ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, nak. Sejak saat itu, hidup Sufi seakan berbalik arah. Dari lorong gelap penuh keputusasaan, ia mulai melangkah menuju cahaya harapan. Dengan sisa-sisa luka yang masih membekas, ia mengumpulkan keberanian untuk kembali ke bangku sekolah. Setiap langkahnya tidak lagi ragu ya, menanam tekad yang kuat dalam hatinya bahwa masa depan tidak boleh lagi direnggut oleh masa lalu. Di balik lelah dan air mata yang kerap ia sembunyikan, Sufi memupuk satu mimpi yang terus ia jaga, menjadi seorang bidan. Bagi Sufi, itu bukan sekadar profesi, melainkan panggilan jiwa, sebuah cara untuk menghadirkan kehidupan dan harapan bagi orang lain. Seperti ia pernah menemukan harapan untuk dirinya sendiri.